Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kumala Dewi. Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya adalah 289225105. Dosen pengampu saya adalah Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Manajemen operasional, operasi dan produktivitas. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional? Pertama, manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input maupun output. Atau manajemen operasi adalah studi tentang mengambil keputusan dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi bisnis atau perusahaan paling tidak menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Kedua, fungsi keuangan atau finance function untuk mengelola berbagai urusan keuangan perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Ketiga, fungsi produksi atau operasi atau operation function berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari? Pertama, MO merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi maka mau tidak mau harus mempelajari konsep MO. Kedua, dengan pelajaran MO kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Dengan mempelajari MO kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen operasional. Karena MO merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisien MO akan berpengaruh besar bagi perusahaan. Apa saja yang dilakukan oleh manajer operasional dan lingkup tanggung jawabnya? Pertama, desain barang jasa. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Kedua, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun produser untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dilakukan. Ketiga, desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Keempat, strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Kelima, strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional? Pertama, manajer pabrik atau plant manager. Manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan termasuk pengolahan karyawan di berbagai operasional maupun pengolahan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Kedua, direktur pembelian atau direction of forecasting mengenai fungsi pembelian, kemampuan mengelola program penjualan, mengintegrasi atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, mengkoordinasikan aktivitas operasi. Ketiga, manajer mutu atau quality manager mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Keempat, konsultan perbaikan proses atau proses informan konsultan berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Kelima, manajer dan perencana rantai pasok atau supply chain manager and planner bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor sehingga harus mempunyai keahlian tentang material, supply chain management, teknologi, komunikasi canggih dalam dunia bisnis, penjadwalan, dan persediaan. Sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Secara singkat, beberapa contoh sumbangan para pemikir antara lain adalah Eli Whitney 1800 adalah ahli manajemen yang mempopulerkan konsep
standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dinilai dengan harga tinggi. Frederick W. Taylor 1891, beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinannya bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Taylor dan mitra kerjanya Henry L. Gantt serta Frank dan Lillian Gilbert termasuk yang pertama kali mencari cara yang sistem dan terbaik untuk memproduksi. Harry Ford and Charles Soren 1913 berhasil memadukan pengetahuan mereka akan komponen yang distandarisasi dengan produksi sehingga memberikan sumbangan penting tentang mail order. Strategi operasi perancangan suatu barang dan jasa, kualitas perancangan, proses pemilihan lokasi, perencanaan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasok, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Misinya suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Misinya tujuan berdasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contoh Hard Rock Cafe, misinya menyebarkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewa. Berjanji kepada anggota masyarakat yang berpengaruh menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga hard rock lingkungan kerjaan yang menyenangkan, sehat, serta terpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang. Strategi operasi rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman serta menghindarkan kelemahan sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. Atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mengidentifikasi misi dan strategi. Misi, rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam satu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misi, latar belakang keberadaan organisasi. Contoh misi Circle K, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa berbagai tempat. Amerika Red Cross meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain dan membantu orang-orang mencegah siap siaga dan mengurangi keadaan darurat. Strategi rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi bisnis dapat dicapai dengan 3 cara. Pertama, diferensiasi berbeda atau lebih baik. Kedua, biaya lebih murah atau kualitas STD. Ketiga, fokus delivery atau lebih cepat. Tugas manajer operasi atau produksi menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Diferensiasi adalah cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerimanya sebagai nilai tambah. Low cost, mencapai nilai maksimum sehingga yang diinginkan pelanggan, artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Quick response, seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel, atau memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik secara rancangan maupun fluktuasi volume penjualan yang dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat untuk berkinerja fleksibel. Pengembangan dan penerapan strategi suatu pasar yaitu berusaha untuk memahami pengembangan dan penerapan strategi suatu perusahaan yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini dikenal sebagai analisis SWOT. Strategi operasi dalam lingkungan global, manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan cepat dalam perdagangan dunia seolah dunia tanpa batas mengakibatkan banyak organisasi memproses operasinya tidak hanya di dalam negerinya saja, tapi juga di luar negeri. Hubungan bisnis, cooperation, dan manufacturing. Bisnis adalah keseluruhan unit usaha yang mengelola sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Cooperation adalah unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Manufacturing adalah unit terkecil dari cooperation untuk memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Unit usaha yang mentransformasikan input menjadi output yang dikehendaki.
Alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnisnya ke dunia internasional. Ada berbagai alasan kuat yang mendasari perusahaan menjadi global, diantaranya sebagai berikut. Pertama, efisiensi biaya. Banyak yang cara telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya, antara lain sebagai A. Pembelian lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah. B. Pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan. Kedua, perbaikan manajemen rantai pasok dengan menempatkan fasilitas di negeri di mana sumber daya tertentu berada pada pengolahan manajemen rantai pasok yang lebih terjamin. Ketiga, pemberian produk yang lebih baik karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menampakkan diri di negara di mana produk dipasarkan misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Keempat, menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Kelima, belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negeri lain untuk ahli teknologi, mengadakan riset bersama, ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Keenam, bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawan. Pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. Pertama, bisnis internasional atau international business, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional, contohnya Harley Davidson. Kedua, perusahaan multinasional atau multinational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, contohnya The Body Shop. Ketiga, perusahaan transnasional atau transnational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelola di tiap negara secara independen, contoh Nestle. Keempat, organisasi global atau global organization, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contohnya Hermes. Pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Pertama, desain produk global. Desain produk global harus selalu diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misal kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Kedua, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelola atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasi. Ketiga, analisis lokasi fasilitas global menggunakan faktor kunci sukses yang memiliki negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk, terampil. Ketiga, analisis global fasilitas global Ketiga, analisis lokasi fasilitas global menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk, terampil, teknologi, stabilitas pemerintah, penanggung jawab produk, pembatas ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Keempat, dampak budaya dan etika budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, budaya korupsi. Pengelola operasi jasa di dunia global. Pertama, menentukan apakah orang mampu fasilitasi mencukupi untuk menjaga ekstensiasi jasa yang diberikan. Kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. Ketiga, menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional harus selalu mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional. Di antaranya, pertama, perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan pada konsumen. Keempat, penentuan jadwal pelayanan pada konsumen. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi Allah, kekurangan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.